Tarbiyah Islamiyah, tempat berhimpun kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Ketua dan pengurus Majelis Ta'lim Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, para jemaah Majelis Ta'lim yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh enak buah derendan, pohon tumbuh di samping kandang itik. Kita baru selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Saya lihat ibu-ibu ini semakin cantik. Karena orang yang melaksanakan puasa, dia semakin sehat, semakin muda, semakin fresh. Yang umur 70 muda menjadi 17 tahun. Yang 60 tahun muda menjadi 6 tahun. Seperti anak-anak kembali ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sehat, maka kita enak beribadah. Nikmat rasa beribadah kalau badan itu sehat. Tapi kalau sudah sakit, dari sujud mau bangkit ke atas tuh, wah itu berat itu. Lutut tuh bu ya. Tapi kalau kita sehat, enak aja. Saya 10 malam terakhir, jam 1:30 sudah berangkat dari rumah. Pulangnya paling cepat jam 7 sampai di rumah. Enak aja menikmati. Tak ada rasa lelah, tak ada. Sampai rumah tidurlah sebentar, agak 2 jam. Enak, nikmat. Pergi Ramadan itu sedih rasanya hati. Kita biasa tarawih, biasa buka bersama, sahur bersama. Kemudian kita mengaji, membaca Al-Quran siang dan malam. Sekarang Ramadan sudah pergi. Apa yang saya sedihkan, belum tahu kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Belum tahu bu. Boleh jadi Ramadan yang kemarin itu Ramadan terakhir bagi kita. Boleh jadi. Tapi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini judul ceramah kita adalah halal bihalal. Halal bihalal ini tak ada dalam kamus bahasa Arab, Bu. Tak ada dalam Al-Quran dan tak ada dalam hadis. Kalau kita bicara halal bihalal dengan orang Arab, bingung dia apa halal bihalal. Pernah saya bicara dengan kawan saya di Malaysia, apa tu encik halal bihalal? Apa bendanya? Tak tahu mereka. Yang ada halal bihalal cuma di Indonesia, di dunia ini tak ada di tempat lain. Hebat Indonesia dia menciptakan. Lalu halal bihalal ini tidak pernah diucapkan Rasulullah, tak pernah dikerjakan Rasulullah. Apakah bid'ah? Maka kalau kawan-kawan sebelah itu, ini langsung dituduh bid'ah nih, bid'ah. Kenapa? Tak pernah dikerjakan Rasulullah. Maulid Nabi bid'ah.
tak pernah dikerjakan Rasulullah. Isra Mi'raj bid'ah, tak pernah dikerjakan Rasulullah. Apalagi tahun baru Hijriah bid'ah, tak pernah dikerjakan Rasulullah. Pendek akal dia. Buku ini baca itu sedikit. Ya, jadi perlu mereka itu belajar. Jangan pedulikan ibu-ibu, kita tetap melaksanakan sebagaimana diajarkan para guru-guru kita. Halal bihalal ini substansinya yang pertama adalah dakwah. Setiap halal bihalal pasti ada ceramah, betul kan? Kita mendengarkan ceramah dari para penceramah. Yang kedua apa? Saling memaafkan. Itu biasanya. Didului dengan pembaca Al-Quranul Karim. Nanti ada sambutan, kemudian ada ceramah, kemudian bermaaf-maafan. Apakah itu tidak baik? Ada tak dalil yang melarang kita untuk bermaaf-maafan? Ada tak dalil yang melarang kita untuk mendengarkan ceramah? Tak ada. Terakhir apa biasa Nabi halal? Makan-makan. Cuma kita karena puasa hari ini, masa dia puasa, tak makan-makan. Makan, tapi di rumah masing-masing nanti. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, substansi daripada halal bihalal ini adalah mendengarkan ceramah, tausiah, dan saling maaf-memaafkan. Itu substansi, inti daripada halal bihalal itu. Maka sekarang di seluruh dunia, mudah-mudahan seluruh dunia halal bihalal ini. Tapi khusus Indonesia, di mana-mana, di kantor halal bihalal, dalam suatu keluarga halal bihalal, di masjid halal bihalal. Saya keliling bu, halal bihalal ke mana-mana. Jadi memang di mana-mana halal bihalal. Bagus. Halal bihalal ini mulai ada di Indonesia tahun 1948. Ketika itu Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, bingung melihat tokoh-tokoh bangsa ini tidak saling berteguran. Mereka saling bermusuhan. Tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Makanya Bung Karno memanggil seorang kiai yang bernama Kiai Haji Wahab. Kiai Haji Wahab Kashmi. Dia minta pendapat, bagaimana caranya Pak Kiai untuk menyatukan tokoh-tokoh bangsa ini. Makanya Pak Kiai mengatakan, kita buat silaturahim. Silaturahim biasa-biasa saja. Bikinlah istilah yang keren, maka dibikinlah namanya halal bihalal. Oh, keren, halal bihalal. Dikumpulkan tokoh-tokoh bangsa ketika itu, mereka saling berdialog, saling berdiskusi, bermaaf-maafan, makan bersama, ngopi bersama, cair kembali. Yang buku menjadi cair. Benang yang kusut sudah bagus kembali. Tak ada dusta di antara kita. Yang tak berteguran sudah berteguran. Yang saling membenci sudah saling sayang menyayang. Itulah sebenarnya hakikat daripada halal bihalal itu. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita meremehkan persoalan silaturahim. Banyak di antara kita meremehkan yang berkaitan dengan saling memaafkan. Itu dianggapnya enteng. Padahal kata Rasulullah, la yadkhulu jannata qati'un rahimahu. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Seorang anak tidak bersilaturahim, memutuskan hubungan dengan orang tua. Istri dengan suami, memutuskan silaturahim dengan keluarga, adik-beradik. Memutuskan silaturahim dengan sesama kawan. Apakah sama-sama jemaah majelis taklim, kawan-kawan dalam suatu komunitas,
memutuskan silaturahim dengan jemaah, dengan tetangga, maka Allah tidak akan memasukkan orang, tidak memasukkan ke dalam surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ada cerita yang menarik, ibu-ibu sekalian. Di dalam kitab Irsyadul Ibad yang diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar Haytami, ada seorang kaya yang bernama Zaid. Ketika dia akan melaksanakan ibadah haji, dia menitipkan uangnya 1000 dirham kepada sahabatnya yang setia. Orangnya alim beribadah, orangnya jujur, baik, yang bernama Amar. Aku mau naik haji, aku titipkan uangku ya Amar, 1000 dirham. Iyalah, kata kawannya. Kalau kita menitipkan barang kita tentu dengan orang kita percaya, Bu, ya. Yang kita tahu sifat dia. Kita tahu nih, kau dengan ibu ini aman aku menitipkan. Kau dengan ini habis besok duit aku nih, berkecai duit aku. Kita kan sudah tahu sifat masing-masing. Oh, dengan ibu ini aman nih kalau aku menitip. Nah, gitu. Udah tahu sifat dan sikap masing-masing. Dititipkanlah uang itu 1000 dirham. Setelah pulang dari haji, ternyata kawannya ini meninggal. Si Amar ini meninggal. Bingung dia. Ditanya keluarga si Amar, tak ada yang tahu uang 1000 dirham itu. Akhirnya pergi ke seorang ulama di Makkah. Dia bertanya, wahai Syekh, aku ada menitipkan uangku kepada sahabatku yang bernama Amar, tapi dia sudah meninggal. Aku tanya keluarganya, tidak ada yang tahu. Mohon nasihat dari Syekh. Maka Syekh tadi menyarankan kepada si Zaid ini untuk pergi ke sumur Zamzam yang ada di Makkah. Pergilah engkau sepertiga malam ke sumur Zamzam, engkau panggil sahabatmu. Pergilah dia ke sumur Zamzam. Dia panggil, berpuluh-puluh kali dipanggil, tak ada yang menyambut. Lalu besoknya dia kembali kepada Syekh itu. Syekh, aku panggil, tak ada yang menyahut Syekh. Apa kata Syekh itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti sahabatmu tidak berada dalam surga. Lalu bagaimana Syekh? Pergilah engkau ke Yaman. Engkau cari di sana sumur Barhud. Sumur Barhud itu adalah merupakan pintu neraka. Pergi dia ke Yaman. Sepertiga malam dia panggil, wahai Amar. Baru sekali panggil langsung ada menyahut. Ya Zaid, mengapa engkau memanggil aku? Aku ingin bertanya, di mana uangku engkau titipkan, kau letakkan. Aku letakkan uang itu di belakang rumahku. Aku gali lubang, aku letakkan uangku di situ. Pergilah engkau ke belakang rumahku. Karena aku tidak percaya dengan keluargaku. Aku takut kalau uang itu aku titipkan dengan keluargaku, habis uangmu. Baik. Yang kedua, aku ingin bertanya, wahai Amar, mengapa engkau berada di dalam neraka? Engkau orang baik, engkau orang alim. Apa kata si Amar? Aku diletakkan Allah dalam neraka ini karena aku memutuskan silaturahim dengan adik kandungku yang perempuan. Dia fakir. Kenapa? Memutuskan silaturahim. Karena memutuskan silaturahim dengan adik kandungnya. Maka pulanglah si Zaid, pergi ke rumah si Amar. Dia gali lubang belakang rumah, jumpa uang itu. Lalu dia pergi menemui adik si Amar yang perempuan. Dia ceritakan keadaan abangnya di dalam neraka karena memutuskan silaturahim dengan adiknya. Lalu adiknya menangis, dia menadahkan tangan, wahai Allah, aku sudah maafkan kesalahan abangku ya Allah. Maka engkau letakkanlah dia di
di dalam surga ya Allah. Maka setelah itu si Ammar pun masuk ke dalam surga. Karena apa? Sudah dimaafkan kesalahannya oleh adiknya. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Ada orang memutuskan silaturahim dengan orang tuanya. Bukan itu. Tapi ada orang yang tega membunuh orang tuanya. Kenapa ingin mengharapkan harta warisan? Sedangkan berbakti kita pada orang tua kita. Bagaimana seorang sahabat Rasulullah yang bernama siapa ibu? Yang berbakti pada ibunya? Uwais Al-Qarni, yang menggendong ibunya kemana saja. Dia mandikan ibunya, dia suapkan ibunya, dia bawa ibunya, dia gendong ibunya dari Yaman ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Apa yang dilakukan Uwais itu tak sebanding dengan setetes darah ibunya ketika melahirkannya. Tak sebanding dengan satu kali jeritan ibunya ketika melahirkannya. Tak sebanding dengan setetes ibunya ketika melahirkannya keluar keringat. Apalagi membunuh orang tua. Mencium bau surga pun tidak. Ada kadang-kadang anak tidak mau pulang lebaran. Dibiarkannya ibunya, orang tuanya rindu. Sakit karena menahan rindu dengan anaknya. Dia sibuk dengan dunianya. Dia sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga orang tuanya sakit. Sakit karena apa? Menahan rindu dengan anaknya. Ada anak-anak seperti itu. Tapi bukan di masjid ini. Di masjid lain. Kalau dia belum pulang, pulanglah cepat. Selagi mak itu masih ada. Kalau sudah pergi, mak kita tak ada lagi. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang memutuskan silaturahim dengan keluarganya, adik-beradiknya. Tak berteguran. Ada seperti itu. Dari satu rahim, sedarah istilahnya itu, tak berteguran. Ya Allah. Ada lagi satu majelis taklim tak berteguran. Ada itu. Nanti kalau yang satu masuk duduk sini, yang satu lah cari sudut sana. Kalau yang datang pertama kali di sudut sana, yang satu lagi letak di sudut sana duduknya. Tak mau saling dekat. Ada orang seperti itu. Keras hatinya. Maafkan aku ya. Tidak. Langkai mayatku dulu, baru aku maafkan. Ada orang seperti itu kan? Maafkan aku ya. Tidak. Tunggu makku bangkit dari dalam kubur baru aku maafkan. Ada orang seperti itu? Ada. Keras hatinya, membeku, tak mau dia memaafkan orang lain. Padahal orang yang memaafkan kesalahan orang lain, salah satu akhlak orang penghuni surga. Orang yang memaafkan itu. Coba lihat orang yang tak mau memaafkan itu. Mukanya masam, apalagi nampak musuh dia tuh, masam punya muka, tak mau tersenyum. Akibatnya apa? Sakit dia. Asik masamnya mukanya. Hati itu dongkol terus. Akhirnya sakit. Orang yang mau memaafkan pasti dia sehat. Tapi orang yang tidak memaafkan pasti dia sakit. Dendam, rasa sakit hati, cemburu. Kalau sudah lawan ini beli mobil baru, duit korupsi itu ada sudah. Apalagi pakai gelang yang setengah kilo beratnya. Entah dari mana duit itu beli emas itu. Duit korupsi agaknya itu. Dia pegawai rendahan tuh, tapi emasnya sebesar itu. Salah aja dibuat orang semua. Nanti musuhnya itu beli mobil, kolesterolnya naik. Nanti musuhnya itu beli emas banyak, asam uratnya kambuh.
pengkak jalannya, pincang-pincang. Nanti beli pesta anak musuhnya itu, udah tensinya naik. Hati selalu marah, hati selalu dengki, hati selalu cemburu, curiga, dan tak mau memaafkan orang lain. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita punya kesalahan, cepat minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Kita yang datang, maafkan aku. Kalau dia tidak mau maafkan, itu lain persoalan. Dia berurusan dengan Allah. Kita sudah datang minta maaf, dia tak mau maafkan, dia berurusan dengan Allah. Kita sudah minta maaf. Tapi ketika orang datang minta maaf, maka maafkanlah ibu-ibu sekalian. Orang yang memaafkan itu salah satu ciri orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wal 'afi. Orang yang memaafkan. Orang yang bertakwa itu mau memberi ketika senang maupun susah. Orang yang bisa menahan amarahnya, dan orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Itulah ciri orang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya halal bihalalnya datang semua. Sebaiknya memang, tapi mungkin keadaan, mungkin ibu-ibu masih banyak yang masih di kampung ya, apalagi terjebak mungkin dengan kalau yang ke Sumbar macet ya. Kita doakan semoga kawan-kawan kita, semua ibu-ibu bisa selamat cepat sampai ke Pekanbaru. Mudah-mudahan sedang dapat ramai pengajian kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pengajian ini ingin maju kalau kita bersatu. Tidak berkelahi, tidak berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Apa tali Allah? Agama. Apa agama? Al-Quran dan hadis. Jangan bercerai-berai, kompak, satu kita semuanya. Kalau ketua mengatakan kita besok mulai wirid pengajian, datang ibu-ibu ya, datang semuanya, kompak. Nanti kita menyambut Ramadan, maka kita menutup pengajian, datang semua, kita makan-makan, kompak, semua datang semuanya, kecuali saya yang tak datang. Itulah substansi daripada Nabi Adam. Kita saling memaafkan, kita semakin kompak kembali di dalam melaksanakan tugas yang suci ini, berdakwah. Semoga ibu-ibu sehat selalu. Saya doakan semoga wirid-wirid yang akan datang semakin ramai. Dan saya berharap kepada kita semua, ibu-ibu sekalian, hendaklah istiqomah melaksanakan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Rugi seorang manusia jika dia tidak berilmu. Sungguh rugi seorang orang yang berilmu apabila dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Rugi orang yang mengamalkan amalannya tapi tidak ikhlas. Rugi orang yang mengamalkan dengan ikhlas tapi tak istiqomah, tak berkelanjutan, tak berterusan. Di bulan Ramadan 5 waktu dia ke masjid. Selesai Ramadan, tak ada dia menempuh masjid. Di bulan Ramadan, one day, one juz. Bahkan ada mungkin one day, two juz. Satu hari, 2 juz. Selesai Ramadan, disimpanlah bayi-bayi ini di atas lemari. Tahun depan, baru dibuka kembali.
2 senti tebal debunya. Tak pernah disentuh lagi. Disentuh Quran itu kapan? Bulan Ramadan. Tidak boleh seperti itu. Mesti istiqomah. Kebiasaan baik di bulan Ramadan kita lanjutkan. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Apalagi yang rajin sedekah. Selesai Ramadan tetap rajin bersedekah. Rajin qiyamul lail. Selesai Ramadan maka setiap malam kita qiyamul lail. Karena kita sudah dididik dalam bulan Ramadan, sudah di training center, maka selesai Ramadan jadilah kita menjadi insan yang soleh ritual. Apa soleh ritual? Hablum minallah, menjadi hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi insan yang soleh sosial. Apa itu? Baik terhadap sesama kita. Baik dengan orang tua, dengan suami, istri, keluarga, anak, tetangga, jemaah, fakir miskin, anak yatim. Ini adalah sebagai bukti kita menjadi orang yang soleh sosial. Tak cukup melakukan hablum minallah, baik dengan Allah, tapi kita harus peduli dengan lingkungan kita. Mulai orang tua, keluarga, tetangga, fakir miskin, anak yatim. Perlu kita lakukan, membuat sesuatu yang lebih baik di masa akan datang. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin jika ada selama ini yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Mohon maaf atas kesalahan dan silap saya. Dan jika kesalahan itu datang dari ibu-ibu, maka jauh-jauh hari saya sudah terlebih dahulu memaafkannya. Terima kasih. Wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Riau TV. Berazam mencerdaskan umat.